Bab 11. Apa yang baru saja kamu perdebatkan? Aku mendengarnya sepanjang jalan. Gu Xuan bertanya setelah duduk bersandar pada Sun Meng. Suamiku, biarkan aku memberitahumu. Sun Meng melirik Alex Chu Ye ke samping, dan kemudian membisikkan beberapa kata dengan suara misterius di samping telinga Gu Xuan. Setelah mendengarkan, senyum penuh arti muncul di wajah Gu Xuan. Hehe, jadi dia mantan pacar sampah Veronica Sen. Gu Xuan telah lama mendengar bahwa ada udik desa yang datang untuk meminta Presiden Sen untuk melamar, tetapi dia dikeluarkan dari perusahaan oleh Presiden Sen, tetapi dia masih kasar kepada Sun Meng. Gu Xuan merasakan dorongan yang kuat untuk membalas dendam ketika dia berpikir bahwa pemborosan seperti itu akan berani bersikap kasar kepada pacarnya. Dia adalah manajer senior perusahaan. Karena anak ini datang untuk bekerja di sini dengan rasa malu, dia yakin bahwa setidaknya ada 100 cara untuk membunuh Alex Chu. Bagaimanapun, dia adalah orang berpangkat tinggi, dan dengan status dan statusnya, cara balas dendam tidak boleh terlalu vulgar. Gu Xuan mengambil inisiatif untuk duduk di sebelah Alex Chu. Yo, kamu adalah pengawas keamanan baru, kan? Saya manajer perusahaan Gu, dan saya akan menjadi pemimpin Anda di masa depan. Selamat datang di villa saya ketika Anda bebas. Petik 2. Dia sengaja mengucapkan kata, villa, dengan keras, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mendengarnya tinggal di villa. Ngomong-ngomong, di rumah mana keluargamu tinggal? Gu Xuan mengangkat sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Gu Xuanming tahu bahwa Alex Chu baru saja pergi bekerja, dan dengan penghasilan dari masa magang, dia hanya mampu hidup di tua dan muda, tapi dia sengaja membuat Alex Chu malu di depan umum. Menyingkir, Alex Chu tidak memberi pihak lain sedikit pun wajah yang baik, dan langsung mengabaikan Gu Xuan, bangkit dan pergi. Segera hanya punggung dingin yang tersisa. Dia berani berbicara padaku dengan nada seperti itu. Mata Gu Xuan melebar, dengan ekspresi hantu. Ketika dia memikirkan manajer seniornya yang bermartabat ditampar oleh bawahannya di depan umum, Gu Xuan memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Dia mencibir dalam hatinya, anak baik, beraninya seorang pengawas keamanan menjadi sangat marah. Orang tua Qiu ini telah menuliskannya, saya akan melihat bagaimana saya berurusan dengan Anda nanti. Di sore hari, seluruh kantor Departemen Keamanan secara mengejutkan sunyi, dan rekan-rekan lainnya menghindari Alex Chu dengan sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah mereka takut ada hubungannya dengan dia. Setelah beberapa saat, Gu Xuan dan Sun Meng berjalan ke kantor Departemen Keamanan bersama-sama, dan mata mereka tertuju pada Alex Chu Ye. Alex Chu, aku membaca rencana keselamatan yang kamu tulis, itu ditulis dengan sangat baik, aku dapat melihat bahwa kamu sangat kuat. Gu Xuan memuji sambil tersenyum. Alex Chu tidak terlalu terkesan, hanya mengangguk. Dia bisa melihat bahwa pihak lain tidak baik. Benar saja, Gu Xuan melanjutkan dengan mengatakan, sekarang perusahaan telah memberikan tugas ke Departemen Keamanan, dan Anda, sebagai pengawas keamanan, harus bertanggung jawab. Jika tugas itu dapat diselesaikan, saya akan segera mengubah Anda menjadi seorang biasa. Jika tidak bisa diselesaikan, maka Anda hanya bisa pergi. Petik 2. Semua orang di kantor berbisik secara rahasia, dan semua orang bisa melihat bahwa manajer Gu sedang mencari masalah untuk Alex Chu. Baris. Alex Chu setuju tanpa berpikir. Ini membuat Gu Xuan dan yang lainnya sedikit terkejut, mereka pikir dia akan menolak, tetapi dia setuju begitu saja. Tapi kemudian, Gu Xuan mencibir, untuk melihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda. Oke, benar-benar berani. Si Feng Group berutang kepada perusahaan 10 juta dalam pembayaran dan belum membayar kembali uang itu. Uang telah tertunda selama lebih dari setengah tahun. Perusahaan sangat membutuhkan uang ini baru-baru ini. Anda harus melakukan perjalanan dan memberi perusahaan uang kembali. Saya harap Anda dapat membayarnya kembali. Hasil yang menyenangkan saya, Gu Xuan berkata dengan ringan, seolah itu hanya masalah sepele. Tetapi begitu kata-kata itu jatuh, semua orang di kantor menarik napas dalam-dalam. Karena belum lama ini, perusahaan mengirim banyak orang ke perusahaan Si Feng untuk meminta hutang, tetapi mereka semua dibom tanpa kecuali, dan beberapa karyawan bahkan dipukuli oleh pihak lain. Bagaimana? Tidak masalah. Kamu dapat membawa lebih banyak penjaga keamanan ke sana. Gu Xuan menyipitkan mata dan menatap Alex Chu dengan Schadenfreude. Seseorang di kantor ingin mengingatkan Alex Chu, tetapi melihat mata jahat Gu Xuan, dia menutup mulutnya dengan putus asa. Semua orang bisa melihat bahwa Gu Xuan sengaja mencoba menyusahkan Alex Chu. Pada saat ini, pistol adalah burung pertama, dan siapapun yang berbicara mewakili Alex Chu adalah target Gu Xuan berikutnya. Namun, Alex Chu berkata tanpa berpikir, jangan terlalu merepotkan, aku akan menyelesaikannya setelah perjalanan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sun Meng berseru dari samping. Alex Chu, aku memberimu tugas kerja, jangan mengolok-olokku. Kata Gu Xuan tidak puas. Aku serius. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya. 10 juta bukanlah jumlah yang kecil, Gu Xuan membawa banyak orang dan memintanya beberapa kali, tetapi mereka semua dibanting oleh grup Si Feng. Bahkan orang-orang yang dikirim ke rumah sakit. Sebelumnya, Gu Xuan sangat cemas sehingga dia menelepon polisi, tetapi dia tidak meminta 1 sen pun kembali. Sekarang Alex Chu baik-baik saja, dia dapat meminta kembali 10 juta penuh. Alex Chu, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku karena kejam. Gu Xuan berkata dengan sinis. Dia hanya membual. Aku yakin dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu grup Si Feng. Sun Meng menatap Alex Chu dengan mata provokatif, dengan niat jahat di matanya. Itu benar, kami bekerja sangat keras dan bahkan tidak meminta 1 sen pun kembali selama beberapa bulan.
Dia hanya datang ke sini untuk berpura-pura seperti ini, tapi nadanya tidak kecil. Beberapa orang di kantor melemparkan pandangan sinis. Oke, karena Alex Chu secara pribadi setuju, mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Tepat ketika Gu Xuan hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu harus tahu alamat perusahaan si Feng, kan? Alex Chu berkata, mengapa saya harus tahu alamat mereka? Apakah kamu bercanda? Kamu bahkan tidak tahu alamat pihak lain, di mana kamu akan meminta hutang. Gu Xuan tiba-tiba menjadi marah. Hanya 10 juta, biarkan mereka mengirimkannya sendiri, kata Alex Chu santai. Biarkan mereka mengirimkannya sendiri. Konyol, Gu Xuan sepertinya telah mendengar lelucon, mencibir dan pergi. Setelah pulang kerja, semua orang di kantor pergi, jadi Alex Chu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Zhou tua, saya ingin membeli perusahaan bernama Si Feng Group. Hanya setengah jam kemudian, telepon Alex Chu berdering. Tuan, banyak hal telah dilakukan, sekarang Anda dapat pergi ke grup Si Feng, presiden mereka Li Si Feng secara pribadi akan menyerahkannya kepada Anda. Baik, Alex Chu bangkit dan meregangkan tubuh sebelum meninggalkan perusahaan. Sisi lain, setelah pulang kerja, Veronica Sen baru saja meninggalkan kantor, dan begitu dia memasuki koridor, dia melihat beberapa gadis di depannya, mengobrol gosip dengan gembira. Pernahkah Anda mendengar, bahwa Alex Chu akan pergi ke grup Si Feng untuk meminta hutang, dan dia memiliki banyak keterampilan membual? Haha, ku dengar dia adalah mantan pacar Presiden Sen. Ah, bukan, pria berpakaian lusuh itu adalah mantan pacar Presiden Sen. Ya Tuhan, beberapa gadis berbicara dan tertawa, dan Zhang Xin dan Liu Xuan yang bertemu pada siang hari juga ada di dalam, dan Liu Xuan berkata dengan riang, kamu tidak tahu apa-apa, Sister Sun Meng baru saja memberitahu saya sebuah rahasia, saya mendengar bahwa 5 dusun ini saya hampir menikah dengan Presiden Sen beberapa tahun yang lalu, tetapi melarikan diri di perjamuan pertunangan. Sialan, Presiden Sen dicampakkan oleh orang seperti itu. Cek benar-benar tidak berguna. Mereka mengobrol dengan gembira, ketika batuk tiba-tiba terdengar di belakangnya. Liu Xuan menoleh, dan senyum di wajahnya segera menegang. Gadis-gadis lain berhenti dalam sekejap. Nona Sen, maaf, kami hanya mengobrol beberapa kata. Veronica Sen berdiri di koridor dengan wajah cemberut, dia merasa wajahnya akan hilang. Bab 12. Di sisi lain, Alex Chu menyenandungkan nada kecil, menemukan sepeda bersama, dan hendak berangkat untuk perjalanan ke perusahaan Si Feng. Dia dalam suasana hati yang baik pada awalnya, tetapi begitu dia masuk ke mobil, dia melihat Veronica Sen mengemudi di depannya, menurunkan jendela mobil, dan menatapnya dengan dingin. Alex, aku hanya akan menemukanmu, bawa aku ke dalam mobil. Alex Chu mengangguk acuh tak acuh, sudah terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya. Alex, jika kamu tidak ingin melakukannya, pergi saja. Kamu tidak harus pergi bekerja besok. Pergi kemanapun kamu suka, kata Veronica Sen dingin. Verin, aku tidak mengatakan aku tidak ingin melakukannya lagi. Alex Chu merasa sedikit bingung. Mendengar ini, Veronica Sen menggigit bibirnya dan berkata dengan sedih, kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda mencoba mendapatkan 10 juta itu? Berapa banyak orang yang Anda kenal menunggu untuk melihat lelucon Anda? Mengapa Anda meminta saya untuk menemukannya? Begitu banyak masalah. Alex Chu berkata, saya membantu Anda. Saya tahu perusahaan kekurangan uang, jadi saya berjanji untuk mengembalikan 10 juta. Apakah ada masalah? Anda, Veronica Sen menggosok dahinya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Orang-orang itu jelas berusaha mempersulit Alex Chu, tidakkah dia tahu, mengapa dia masih berusaha menunjukkan kekuatannya? Apakah dia mau melompat ke lubang yang digali oleh orang lain? Tidak bisakah kamu bekerja keras saja? Veronica Sen berkata dengan mata merah. Kenapa aku tidak nyaman? Tidak bisakah kamu bertarung untuk beberapa wajah? Seluruh perusahaan dikabarkan bahwa kamu adalah mantan pacarku, dan aku hanya CEO palsu. Tidak ada yang menghormatiku sejak awal. Kamu masih berpikir aku tidak cukup malu? Baik. Alex Chu, aku tahu keluargamu sangat miskin, dan mereka semua memandang rendahmu, tapi aku tidak pernah menuntutmu, selama kamu bekerja keras, tetapi kamu terlalu mengecewakanku. Jika kamu ingin membual tentang menjadi berani, Anda akan menderita untuk wajah Anda, apakah Anda mengerti? Kamu tidak hanya kehilangan wajahmu sendiri, kamu juga kehilangan wajahku. Apakah kamu mengerti? Kamu salah paham. Alex Chu menggerakkan bibirnya, tetapi ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 10 juta sangat mudah untuk dikembalikan? Alex, kamu tahu bahwa aku paling membenci pembual. Terakhir kali, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku tidak peduli apa yang kamu dan wanita lain lakukan terakhir kali, malam. Tapi kinerjamu di perusahaan sangat mengecewakan bagiku. Alex Chu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, apakah aku hanya membual di matamu? Begitu kata-kata itu jatuh, Veronica Sen gemetar karena marah, dan memarahi, keluar dari mobil untukku. Setelah keluar dari mobil, Alex Chu mengangkat bahu, dan kemudian bertanya, kamu bilang kamu tidak peduli dengan apa yang aku lakukan dengan wanita lain tadi malam, apa artinya itu? Alex Chu melihat kerugian, dia hanya pergi ke bar untuk minum untuk menghilangkan kebosanannya tadi malam, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Veronica Sen memelototinya, jangan berpura-pura tidak bersalah. Kamu sendiri tahu itu. Tanpa menunggu Alex Chu menjelaskan, Veronica Sen pergi. Pada saat ini, Gu Xuan juga pulang kerja, dan ketika dia keluar, dia melihat punggung Alex Chu mengendarai sepeda, dan tidak bisa menahan tawa. Manajer Gu, mengapa kamu begitu bahagia? Tanya sekretaris itu. Lihat, si idiot itu mengendarai sepeda untuk meminta hutang. Hahaha,
Pasti ada yang salah dengan otak anak itu, apakah kamu benar-benar berpikir grup Si Feng cemburu? Sekretaris itu tertawa. Gu Xuan menarik napas dan mencibir. Huff, aku menunggu untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Si Feng Group terletak di pusat kawasan bisnis perkotaan, tidak jauh dari Feng Shui Group. Itu adalah jam sibuk malam sekarang, jika taksi akan diblokir selama setidaknya setengah jam, Alex Chu akan tiba dalam 10 menit dengan sepeda, jauh lebih awal dari waktu yang dia buat dengan Tuan Li dari grup Si Feng. Meskipun menghemat waktu, memang agak lusuh menggunakan sepeda untuk meminta hutang. Alex Chu melirik mobil mewah yang diparkir di lantai bawah di gedung, dan sepeda bersamanya benar-benar tampak tidak pada tempatnya. Karena dia ingin menyembunyikan identitasnya untuk melindungi Veronica Shen, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian orang, jadi dia tidak menonjolkan diri. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz di tempat parkir tiba-tiba mulai, dan kemudian dengan ledakan, itu menjatuhkan sepeda bersamanya yang diparkir di pinggir jalan. Melihat ke belakang, ada goresan menyilaukan di pintu mobil Mercedes-Benz, tetapi sepeda bersama itu langsung terjepit. Kamu buta. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil. Siapa yang menyuruhmu memarkir sepeda rusak di sini? Liu Xuan. Alex Chu mengerutkan kening. Dia telah melihat wanita ini saat makan siang. Pada saat itu, Liu Xuan dan Sun Meng menertawakannya bersama, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi di sini. Kebetulan Liu Xuan juga mengenali Alex Chu, dan mau tidak mau mendengus dingin. Ini kamu, Alex Chu. Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Xuan mengerutkan kening, dan kemudian dia menyadari bahwa anak ini datang ke grup Si Feng untuk meminta hutang, bukan? Kamu sangat buta. Kamu menabrak Mercedes-Benz milik wanita tuaku. Bisakah kamu membayarnya sebagai penjaga gerbang? Liu Xuan menghentakkan kakinya dengan marah. Pacarnya memberinya Mercedes-Benz ini. Baru berumur sebulan ketika dia membelinya, dan dia membanting pintu. Dia menggertakkan giginya karena kesusahan. Kamu sendiri yang menabrak mobil, Alex Chu mengangkat bahu, apa hubungannya denganku? Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, seorang pria berjalan keluar dari gedung kantor grup Si Feng, dan dia bergegas dengan beberapa penjaga keamanan. Kakak Hui, anak ini menabrakkan mobil yang kamu kirimkan padaku. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu berani memarahiku. Ketika Liu Xuan melihat pria itu, dia segera menyeka air matanya dan mengeluh sedih. Alex Chu melirik kartu kerja pria itu. Nama pihak lain adalah Deng Hui, wakil manajer umum grup Si Feng. Pada siang hari, pacar kaya dan tampan yang dibanggakan Liu Xuan di kafetaria seharusnya adalah dia. Ngomong-ngomong, dia adalah Alex Chu yang kukatakan padamu di telepon. Perusahaan kami mengirimnya untuk meminta hutang. Aku tidak menyangka dia datang ke sini dengan sepeda rusak. Sungguh orang gila. Ternyata itu dia. Deng Hui mencibir dan menepuk dada Liu Xuan. Xiao Xuan, jangan khawatir, aku akan menjaganya untukmu. Lalu dia berkata dengan dingin kepada Alex Chu, minta maaf padanya. Alex Chu tersenyum. Tampaknya perusahaan memiliki etos yang buruk. Seorang wakil manajer umum di distrik itu begitu arogan dan mendominasi. Saya tidak punya waktu untuk membual Anda. Saya di sini untuk menemukan Anda, Presiden Li, untuk mendapatkan kembali 10 juta yang terutang kepada Feng Shui Group. Sudut mulut Alex Chu terangkat dan berkata perlahan. Apakah kamu bercanda? Deng Hui menatap Alex Chu dengan mencibir, apakah anak ini sakit jiwa? Itu benar, grup Si Feng berutang 10 juta yuan, tetapi anak ini mengendarai mobil rusak sendirian untuk meminta hutang, bagaimana dia bisa mengambil Alex Chu di matanya? Dan anak ini terus berkata bahwa dia ingin bertemu Tuan Li. Bercanda, apakah Tuan Li memenuhi syarat untuk melihat orang desa seperti dia? Alex Chu, kamu benar-benar idiot. Liu Xuan mendengus dingin dan berjalan di depan Alex Chu dengan kakinya yang tinggi. Bibir merah Liu Xuan mengangkat jejak penghinaan. Aku tidak menyangka Deng Hui, wakil presiden dari grup Si Feng, untuk menjadi pacarku, kan? Apakah kamu tuli? Saya meminta Anda untuk meminta maaf, tidak bisakah Anda mendengar? Petik 2. Deng Hui menatap Alex Chu Ye dengan dingin. Alex Chu hanya merasa geli, mengapa aku harus mendengarkanmu? Berapa umurmu? Anak ini gila, bahkan Presiden Deng berani memprovokasi dia. Beberapa satpam di sebelahnya berkomentar. Itu benar, tuan yang berutang uang sekarang. Jika kamu datang ke pintu dan meminta hutang yang begitu besar, kamu akan dipukuli. Deng Hui memandang Alex Chu dengan jahat, dan berkata dengan dingin, apakah Anda di sini untuk meminta 10 juta yuan? Atas nama grup Si Feng, saya katakan bahwa tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang Anda cari, tidak mau sepeser pun, hari ini. Dapatkan, sekarang kamu bisa naik sepedamu yang rusak dan pergi dari sini. Bab 13. Biarkan aku pergi. Alex Chu menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan setengah tersenyum. Benar, aku menyuruhmu keluar. Deng Hui menunjuk Alex Chu dan berkata dengan nada menghina, jangan malu. Apa yang masih kamu lakukan? Keluar. Chu, kamu sudah selesai, kembali dan tunggu manajer Gu memecatmu. Konyol, Liu Xuan tertawa cemberut di sampingnya. Menetes. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce tiba-tiba datang dan berhenti di depan gedung grup Si Feng. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya berusia 40-an yang mengenakan setelan jas berlari dengan 2 pengawal hitam. Tuan Chu, saya sangat menyesal, saya terlambat, mohon maafkan saya. Pria parubaya itu buru-buru berlari di depan Alex Chu Ye, dan buru-buru membungkuk dan meminta maaf, merasa sangat tidak nyaman. Alex Chu melirik pria parubaya itu, dan jika tebakannya benar, dia adalah Li Zifeng, bos grup Si Feng di mulut Zhou tua. Tuan Chu, maafkan saya benar-benar tidak bermaksud terlambat, jam sibuk malam hari sangat padat.
Li Zifeng sangat ketakutan sehingga dia terus membungkuk, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Karena kamu tahu bahwa ada kemacetan lalu lintas pada jam sibuk malam hari, maka kamu tidak bisa naik sepeda. Alex Chu meliriknya. Ya, apa yang diajarkan Tuan Chu adalah kelalaianku. Li Zifeng berkeringat dingin di dahinya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Belum lama ini, Li Zifeng menerima telepon dari seorang bos di kota Yunhai, mengatakan bahwa orang misterius telah menyukai perusahaannya, membelinya dengan harga tinggi, dan memintanya untuk bergegas menangani serah terima. Meskipun dia tidak tahu identitas pria misterius itu, dia bisa menyimpulkan dari nada suara bos kota Yunhai bahwa status dan identitas pihak lain jelas bukan sesuatu yang bisa dilanggar oleh bos miliarder seperti dia. Li, Anda pasti salah mengira orang. Deng Hui terkejut, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu Li Zifeng berdiri, dan berkata dengan kaget, anak ini adalah penjaga keamanan grup Feng Shui. Dia datang ke perusahaan kami untuk meminta hutang. Keamanan. Li Zifeng tercengang, dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan sebuah foto, membandingkannya dengan hati-hati, dan kemudian menatap Deng Hui, omong kosong. Saya tidak salah, ini adalah ketua baru perusahaan kami, Alex Chuye. Petik 2. Apa yang telah terjadi? Apakah anak ini ketua baru perusahaan? Semua orang terkejut dan menatap Alex Chu dengan heran. Tuan Li, Anda pasti salah. Liu Xuan mencibir dan menyapu ke arah Alex Chu dengan jijik, pria ini adalah Alex Chuye, seorang rekan dari grup Feng Shui saya, lihat pakaiannya, seluruh tubuhnya tidak bertambah lagi, dari $1.000, bagaimana bisa orang desa seperti itu menjadi ketua? Ya, itu masuk akal. Bagaimana bisa ada ketua yang memakai pakaian olahraga tanpa merek dan mengendarai sepeda bersama? Selain itu, Alex Chu sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Feng Shui, dan Liu Xuan telah melihatnya dengan matanya sendiri. Omong kosong. Li Zifeng mengeluarkan ponselnya dan menggoyangkannya di depan Liu Xuan, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah pesan dari pria besar yang membeli grup Zifeng, mengatakan bahwa nama ketua baru adalah Alex Chuye. Bodoh. Apa? Setelah membacanya, Liu Xuan gemetar dan membuka mulutnya karena terkejut, dia merasa seperti langit akan runtuh. Setelah Deng Hui bereaksi, wajahnya langsung memucat, dan dia mundur 2 langkah dengan gemetar. Meskipun dia adalah wakil presiden grup Zifeng dan menunjukkan kekuatannya di perusahaan itu sama sekali bukan miliknya. Persetan, Chu, kakak Chu. Wajah Deng Hui sangat jelek, dan dia berjalan di depan Alex Chu membungkuk, gemetar. Tuan Deng terlalu menyanjung saya, Alex Chu mencibir, saya hanya pengendara sepeda, tetapi Anda mengendarai Mercedes-Benz. Saya tidak tahan dengan suara Anda, saudara. Tuan Chu, aku pantas mati untuk dosa-dosaku, aku salah, aku memandang rendah orang lain, tolong. Deng Hui merasa menyesal dan membungkuk dalam-dalam, sangat takut sehingga dia tidak berani menatap langsung ke arah Alex Chuye. Alex Chu membuat gerakan jeda, meliriknya tanpa basa-basi, dan berkata dengan tenang. Anda dipecat. Sekarang, kamu bisa keluar. Sekelompok penjaga keamanan bergegas maju, menekan Deng Hui, yang masih linglung, ke tanah dan menyeretnya keluar seperti anjing mati. Liu Xuan benar-benar panik, dia terhuyung beberapa langkah, dan jatuh ke tanah dengan linglung, menangis dengan keras. Tuan Chu, jangan pergi. Aku salah, aku benar-benar salah, maafkan pacarku. Seolah-olah Alex Chu tidak mendengarnya, dia berbalik dan berjalan ke perusahaan Zifeng. Semua orang dengan cepat mengikuti, sekelompok orang mengikuti di belakang Alex Chu dengan kekuatan yang besar, dan bahkan Li Zifeng mengikutinya dengan hormat. Kantor ketua berada di lantai atas, dan Chu Ye datang ke kantor dan duduk di kursi bos. Saya harus mengatakan bahwa dekorasi perusahaan ini sangat mewah, dan gaya di dalamnya seperti istana. Alex Chu menyalakan sebatang rokok dan dengan santai melirik pria parubaya yang berdiri di depannya. Li Zifeng, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak, saya tidak tahu. Li Zifeng berdiri di depan meja dengan tertib, menundukkan kepalanya dan berkata, tapi saya tahu bahwa Anda pasti seseorang yang tidak dapat saya sakiti. Petik 2. Alex Chu mencibir meskipun pria parubaya di depannya adalah bajingan bisnis, dia tidak bodoh, dan dia adalah orang pintar yang melihat angin. Berapa banyak hutangmu pada Veronica Sen? Alex Chu berkata dengan santai. Saya berutang, 13 juta. Li Zifeng tergagap, namun, saya bersedia mengambil 20 juta dari uang penjualan perusahaan sebagai kompensasi, dan tambahan 7 juta sebagai bakti kepada Anda, sudah. Petik 2. Bagus sekali, Alex Chu terhibur oleh orang ini, dia menyukai orang pintar seperti ini, besok kamu pergi ke Feng Shui Group dan membayar kembali uangnya, mengerti? Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Li Zifeng dengan cepat setuju. Saat itu, seorang sekretaris mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan masalah ini. Tuan Chu, Gu Xuan, wakil presiden grup Feng Shui, berkata dia ingin bertemu denganmu. Gu Xuan, Alex Chu tersenyum, biarkan dia keluar. Ya, dini hari berikutnya, pada pertemuan tingkat tinggi grup Feng Shui, lusinan orang tingkat tinggi dari seluruh perusahaan berkumpul bersama. Perkembangan grup Feng Shui baru-baru ini tidak optimis, dan bahkan putra kedua dari keluarga Sen, Sen Weiqiang, yang merupakan paman kedua Veronica Sen, datang untuk memimpin pertemuan secara langsung. Tuan Sen, grup Zifeng ini benar-benar menipu orang. Gu Xuan menggertakkan giginya dan berkata, tadi malam aku pergi ke pintu untuk meminta wawancara, tetapi aku diusir oleh penjaga keamanan dan menyuruhku keluar. Grup Zifeng ini terlalu berlebihan. Banyak eksekutif tingkat tinggi dari grup Feng Shui membicarakannya, grup Zifeng selalu mendominasi dan terkenal di industri ini, tidak peduli siapa itu akan berakhir dengan cara yang sama. Cukup,
Kata Shen Weiqiang ringan, saya mendengar bahwa grup Si Feng telah berubah menjadi ketua baru. Dia baru berusia awal 20-an, dan itu normal bagi orang muda untuk menjadi gila. Terlebih lagi, grup Si Feng adalah pelanggan besar keluarga Shen kami, meskipun mereka sombong dan tidak masuk akal, tetapi kami harus terus bekerja sama dengan mereka, dan saya mendengar bahwa mereka masih berutang lebih dari 10 juta yuan kepada kami. Siapa di antara Anda yang mau pergi dan mendapatkannya kembali? Ini, terdengar helaan napas lega di bawah panggung. Pihak lain sangat arogan, dan dia harus datang untuk meminta hutang. Bahkan manajer Gu hampir dipukuli, dan siapapun yang pergi sampai akhir takut itu akan lebih buruk. Hanya orang bodoh yang mau pergi. Shen Weiqiang menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa semua orang tidak ingin mengambil risiko, tetapi pembayaran lebih dari 10 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil. Tidak bisa menyerah. Pada saat ini, Gu Xuan tiba-tiba berdiri, melirik Veronica Shen, dan berkata sambil mencibir, Nona Shen, mengapa tidak membiarkan Presiden Shen mencoba?